الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat pada kajian pagi hari ini. Kita lanjutkan kajian kita dan alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ke-147. Di sini Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul bab ma yaquluhu man aisa min hayatihi. Bab apa yang diucapkan kepada orang yang sudah tidak ada harapan hidup lagi. Man aisa artinya sudah putus asa, dalam arti kondisinya sudah tidak bisa atau diperkirakan tidak akan ada kemungkinan untuk sembuh atau sudah dekat dengan ajalnya. Bukan berarti putus asa di sini orang yang sedang banyak problem, stres, kemudian putus asa dalam hidupnya, kemudian ingin mengakhiri hidupnya. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksudkan dengan aisa atau putus asa di sini adalah sudah tidak ada harapan lagi kondisinya untuk bisa menjadi sembuh, dekat dengan ajalnya, sudah sakit parah. Hadis yang ke-911 di sini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaridun ilayya. Pada saat itu beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bersandar atau berbaring di sisinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah, sakit yang dimana itu menghantarkan ke ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersandar atau berbaring di sisinya Aisyah. Kemudian beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ighfirli, mengucapkan doa Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan doa Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan sertakanlah, ikutkanlah aku atau kumpulkanlah aku bersama ar-rafiqil a'la, yaitu teman-teman yang memiliki derajat tinggi. Jadi doa ini dibaca oleh orang yang kalau dia sendiri ya, misalnya merasa sudah dekat dengan ajalnya atau sudah parah sakitnya, kemudian dia membaca doa ini, atau orang yang melihat saudaranya atau keluarganya dalam kondisi yang parah sakitnya misalnya, maka boleh dianjurkan untuk dia membaca doa ini. Dia mengatakan kepada saudaranya tersebut, bacalah doa ini di saat engkau sakit parah. Di mana doa ini dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa ini mengandung banyak manfaat dan faedah. Di mana doa ini berbunyi Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Di mana orang-orang yang dekat dengan ajalnya, maka
tidak ada yang dia inginkan melainkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Warhamni ya Allah, rahmatilah aku. Baik itu rahmat di saat dia akan mendapatkan sakarat, ketika sakaratul maut, atau rahmat ketika dia dalam kuburnya, ataupun rahmat nanti ketika dia dibangkitkan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini begitu besar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alhaqni birrafiqil a'la, dan ikutkanlah aku dengan al-rafiqil a'la. Siapa mereka ar-rafiqil a'la? Kata para ulama, maksud dari ar-rafiqil a'la ini adalah para nabi, an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-shalihin. Itu para nabi, kemudian para orang yang siddiq, kemudian para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Inilah permintaan terakhir yang seharusnya dibaca oleh seseorang sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dapatkan ampunan dari Allah SWT. Karena apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa mati. Harta yang kita miliki, rumah, jabatan, kendaraan, anak dan istri, semua kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal soleh kita. Dan ketika kita membawa amal soleh kita itu, kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah untuk memudahkan urusan kita di dalam kubur kita. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hisab kita di akhirat nanti. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surga. Bukankah semuanya kita ini masuk surga itu karena rahmat Allah? Tidak ada orang yang masuk surga itu karena amalnya. Dalam arti amalnya itu pantas digantikan dengan surga. Tidak. Amal kita ini mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah itulah yang menjadikan kita masuk dalam surga. Oleh karena kita beramal di dunia ini adalah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulanna ahadukumul jannah, tidak akan sekali-kali salah seorang di antara kalian masuk dalam surga bi'amali, karena amalnya. Tidak pantas amal kita sedikit dibandingkan dengan surga yang Allah berikan kepada kita nanti. Akan tetapi seorang itu masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birahmatillah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, kita beribadah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi maksiat agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itulah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini kita baca, ya, Allahumma warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku nanti bersama ar-rafiqil a'la, itu para nabi, para siddiq, para syahid, dan para saleh, orang-orang yang saleh. Jadi ini kita baca. Wa anha, dari Aisyah juga radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil maut, di saat sudah dekat ajalnya, sudah sakit parah banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahu qadahun fihi ma, di samping Rasulullah itu ada bejana yang isinya air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah, ini mana Rasulullah masukkan tangannya ke dalam bejana yang isi air. Apa itu bejana ya? Seperti mangkuk ya, seperti ember kecil yang dalamnya ada air. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam tempat bejana itu. Thumma yamsahu wajhahu bil ma', kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan air tadi itu. Thumma yaqul, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi ghamarat, beratnya dicabut ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Au sakaratul maut, atau pedihnya sakaratul maut. Jadi doanya, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratul maut. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk menghadapi beratnya ghamarat, datangnya
datangnya kematian itu, sakaratul maut, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti la sakarat." Setiap kematian yang datang itu akan ada yang namanya sakarat. Sakarat itu adalah keadaan ketika akal kita antara sudah hilang apa tidak. Dan di saat ini kadang-kadang ada orang yang ketika datang hal tersebut, akalnya hilang, tidak sempat dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya sakarat itu, pedihnya dan beratnya, dicabutnya nyawa kita dari tubuh kita ini, kita masih sempat mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, apa yang didapatkan? Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga, kata Nabi SAW. Maka dengan doa ini kita terbantu. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ini doa ini dibaca pada saat dia sakit parah-parah betul, bukan ketika sudah saat sakarat. Karena ketika sakarat nanti itu kadang-kadang dia sudah tidak bisa, ya, makanya perlu kita bantu untuk mentalqin orang yang sudah dalam keadaan sakarat tadi itu. Ucapkan la ilaha illallah, karena mungkin dia sedang akalnya sedang begitu mendapatkan rasa yang begitu dahsyat sehingga akalnya hilang sakar. Sakarat itu dalam arti bahasa artinya sakar, tapi tak tutup akalnya. Mungkin dia nggak sempat, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita perlu kita bimbing. Kadang-kadang bahasanya selain kita, pihak keluarga ketika melihat keluarga kita dalam keadaan sakarat, maka kita dianjurkan untuk mentalqin, membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena mungkin dia tertutup akalnya pada saat itu, tidak bisa ngomong, tidak benar-benar. Atau mereka kalau karena baru bangun tidur, akal masih belum kembali, itu masih ngomong sebelum tidur, nggak bisa mikir, nggak bisa. Bagaimana dengan kondisi sakarat? Di mana ini sangat pedih bagi orang-orang yang banyak bermaksiat. Dia dibilang orang-orang kafir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang dicabut nyawanya, orang-orang kafir itu seperti duri yang dicabut dari kapas yang basah, atau dari kapas. Atau bisa bayangkan besi-besi atau duri ketika dimasukkan ke dalam kapas dicabut, maka akan apa? Ke bawah sebagian dari kapas itu terkoyak-koyak kapas itu. Seperti itu keadaan orang-orang kafir yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman, maka seperti rambut yang diangkat dari tepung. Itu bisa bayangkan kalau ada rambut di atas tepung, yang begitu smooth, begitu lembut, begitu mudah. Akan tapi setiap orang akan mendapatkan sakarat, akan mendapatkan merasakan yang namanya sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW, jadi ini dia doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni ala ghamaratil maut atau sakaratul maut. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Sering-sering dibaca doa ini, ikhwan, supaya sebagai pengingat kita bahwasanya kadang-kadang kita terfana atau kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Doa ini akan mengingatkan kita, ya, bahwasanya panggilan Allah bisa akan terjadi kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sehingga terus kita mengingat kematian itu akan memperbaiki amal ibadah kita selama di dunia ini. Jadi itu dia doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, atau apa yang harus dibaca oleh orang yang sudah merasa dirinya sakitnya parah, tidak ada harapan lagi. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi diri. Bab berikutnya, bab istihbab wasiat ahli marid wa man yakhdumuhu bil ihsan ilaihi. Bab anjuran kita memberikan wasiat kepada keluarganya yang sakit. Jadi ada orang yang
sakitnya parah, perlu dirawat, perlu diobati dan lain sebagainya, maka disunahkan bagi kita untuk memberikan wasiat atau memberikan nasihat kepada keluarganya yang sakit ini. Bukan kepada yang sakit sekarang. Kita memberikan wasiat atau nasihat kepada keluarganya, suaminya kah kalau istrinya yang sakit, anaknya lah kalau orang tuanya yang sakit, orang tuanya lah kalau anaknya yang sakit misalnya. Kita berikan wasiat kepada keluarganya untuk melayani, untuk merawat. Karena kadang-kadang ada orang yang ketika dia sudah sakit sama keluarga ditinggal, nggak diurus sama keluarga, dibiarkan, kasihan. Zalim mereka. Dimana ketika keluarganya sakit tadi itu, mereka itu harusnya merawat, berbuat baik bil ihsan ilaihi, berbuat baik kepada orang yang sakit ini, keluarga ini. Jangan ditinggalkan, tidak diurus, jangan tidak, atau kadang-kadang misalnya ketika keluarga tersebut ya tidak sabar dengan orang yang sakit, namanya orang sakit mungkin cerewet. Karena dia sendiri merasakan badannya itu nggak enak, sakit badannya. Jadi mungkin dia cerewet, ya mungkin ngomongnya ketus, atau mungkin ngomongnya kasar, ya sabar. Bersabar atas sikapnya yang sakit dan bersabar untuk merawat dan melayani yang sakit. Wahtimalihi wasabri ala ma yashukku min amrihi, dan bersabar, tadi seperti yang saya katakan, bersabar atas sikap dari orang yang sakit tadi itu. Orang sakit cerewet, sudah tua ya cerewet, ngomel-ngomel, ambilkan saya air, lama sekali, saya lapar nih, ambilkan saya makanan, dan lain sebagainya. Sabar. Wa kadzal wasiyah biman qaruba sabab mautihi bi haddin aw qisasin wa nahwihima. Juga kita disunahkan untuk memberikan nasihat kepada keluarga yang dimana salah satu anggota keluarganya itu sudah tervonis akan dihukum mati, agar dia berbuat baik kepada orang yang akan divonis atau diberikan hukum had. Entah dia membunuh maka dibalas dibunuh, entah dia berzina akan dirajam. Jadi ketika kita mendengar ada seseorang yang mendapatkan hukuman tersebut, mungkin sekarang tidak ada di sini, tapi di tempat-tempat yang masih menjalankan hukum seperti ini, hukum syariat ini, hukum had, seperti di Saudi Arabia misalnya, maka ketika kita mendengar fulan atau seseorang akan dihukum mati misalnya karena dia terbukti membunuh seseorang, atau dia akan dirajam misalnya, contohnya, kita mendengar dia adalah keluarganya ini, maka kita harus sampaikan kepada pihak keluarganya untuk berbuat baik, karena tidak ada waktu lagi yang berbuat baik sama dia kalau nggak sekarang. Dan ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan dirinya yang telah berbuat zina. Ini hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Kalau sekarang itu kalau kita sering dengar Al-Juhani, Imam Masjidil Haram, ya, Syekh Al-Juhani, itu berasal dari kabilah Juhainah. Juhainah, dia punya nisbatnya menjadi Al-Juhani. Jadi seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah SAW, wahiyah qabla min zina, dia dalam keadaan hamil dari perbuatan zina. Faqalat ya Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, si wanita ini berkata, asabtu haddan, aku telah melakukan pelanggaran had. Di dalam Islam kemaksiatan itu ada yang dimana maksiat itu akan terselesaikan kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksiat secara umum. Tapi ada beberapa maksiat atau perbuatan dosa yang dimana itu termasuk dalam kategori had, yang dimana itu ada balasannya atau ada hukuman di dunia. Dan itu seperti mencuri, seperti merampok, ya, kemudian berzina, kemudian minum khamar, itu ada hukumannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita ini dia telah berzina
dan dia telah bersuami. Karena orang yang berzina dan dia belum menikah, maka hukumannya akan dicambuk dan diasingkan, diusir dari desanya beberapa saat, setahun 2 tahun, kemudian baru boleh kembali lagi. Adapun orang yang telah menikah, kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Karena orang yang sudah menikah, sebenarnya apa yang mendorong dia untuk berzina? Dia sudah punya pasangan. Sehingga itu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan kalau orang yang masih bujangan, belum pernah menikah, dia masih ada dorongan untuk dia berzina karena tidak ada tempat pelampiasan. Adapun orang yang sudah menikah, kenapa diberikan hukuman yang lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sudah memiliki pasangan, sehingga ketika dia berzina, adanya dia hal tersebut keterlaluan. Sebagaimana ada beberapa perbuatan dosa yang ketika dilakukan oleh orang yang umum, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidak dilakukan oleh orang-orang yang khusus, maka dosa tersebut berlipat-lipat. Contohnya, seseorang yang sombong. Orang yang sombong akan mendapatkan dosa karena sombong itu merupakan sifat yang tercela. Akan tapi kalau yang sombong ini orang miskin, maka dosanya lebih besar lagi. Kenapa demikian? Karena apa yang mendorong dia untuk sombong? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau orang kaya yang sombong, ada dasar dia sombong. Kenapa? Dia punya harta. Walaupun sombong itu tidak bisa dibenarkan, dia berdosa besar. Tapi orang yang miskin, kemudian dia sombong, kata Rasulullah, ailun mustakbir, miskin sombong, maka dosanya lebih besar kata Allah Subhanahu. Kemudian at-tayyibuz zani, orang yang sudah tua renta masih zina. Kalau anak muda masih umur 18-an, umur 20-an, kemudian dia berzina, ada dorongan dia berzina karena apa? Tubuhnya masih kuat, birahi nafsunya masih besar. Tapi kalau orang sudah 70 tahun, 75 tahun masih berzina, tandanya ini parah sekali kondisi bapak ini. Jadi itu dia. Kadang-kadang kondisi seseorang bisa menyebabkan derajat atau nilai dosa itu lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wanita ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hamil dalam karena berzina." Kemudian fa'aqimhu alayya, kata wanita ini, "Ya Allah, tegakkanlah hukum Allah pada diriku, aku bertobat." Kedatangan dia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertobat. Artinya orang-orang yang berbuat dosa dan dosanya ini atau maksiat ini berkaitan dengan hukum had dan kemudian ditegakkan had tadi itu kepada dia, maka otomatis itu sudah menjadi bentuk taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum khamar kemudian harus dicambuk, maka setelah dia dicambuk otomatis dia telah bertobat karena dia telah mendapatkan hukumannya di dunia. Dia telah bertobat dengan dia menjalani prosesi hukum tadi itu adalah bentuk dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Rasulullah memanggil walinya wanita tadi ini. Allah yang disebutkan, mungkin itu suaminya atau mungkin itu ayahnya, mungkin itu saudaranya. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ahsin ilaiha." Engkau harus berbuat baik sama dia. Tolong dijaga. Dijaga perempuan ini, kata Rasulullah. Fa idza wada'at fa'tini biha. Kalau sudah melahirkan, bawa saya. Fa'al. Kemudian dilakukan hal tersebut oleh wali atau keluarganya wanita tadi. Fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditegakkan hukum hati. Tapi hadis ini adalah versi singkatnya. Ada versi yang satunya lagi, itu dalam redaksi yang lainnya. Wanita tadi ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia melahirkan. Kemudian sama Rasulullah disuruh kembali lagi. Pulang kau sampai selesai menyusui anak tadi. Karena engkau anak ini masih punya hak untuk engkau susui selama berapa? 2 tahun.
Sebagian ulama menyebutkan ketika Rasulullah SAW menyuruh perempuan tadi ini untuk kembali, artinya sudah jangan balik. Antara engkau sama Allah Subhanahu wa taala bertaubatlah. Supaya jangan ditegakkan hukum ini oleh saking sayangnya Rasulullah SAW. Tapi wanita ini, karena kalau kita bisa melihat ikhwah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, permasalahan zina ini tidak ada satupun kasus di zaman Nabi SAW orang yang ditegakkan atau ditegakkan hukum zina ini melainkan karena dia ngaku, bukan karena kegep. Tidak ada. Betapa bagaimana Rasulullah SAW menjaga agar tidak mudah umatnya ini untuk apa? Terkena dengan hukuman seperti ini. Saking sayang Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang yang ingin menghukumi orang yang berbuat zina ini harus benar-benar dia melihat seperti timba itu masuk ke dalam sumur. Jadi tidak bisa ketika dia melihat ada dua orang laki perempuan dalam keadaan telanjang pun di dalam kamar, kemudian katakan kalian berzina, tidak bisa. Harus benar-benar dia melihat kemaluan dengan kemaluan masuk. Sampai seperti itu diatur. Dan harus 4 orang yang lihat, tidak hanya 1 orang. Lihat bagaimana rahmatnya atau sayangnya Rasulullah SAW. Tapi di zaman Nabi SAW karena besarnya ghirah atau besarnya keinginan seseorang untuk bertaubat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengaku. Dia menyerahkan dirinya. Adapun ketika orang yang misalnya berzina kemudian di-gap atau diketahui, ya, ditangkap misalnya, tidak pernah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh pulang sama Nabi untuk menyusui bayinya sampai 2 tahun. Tapi sudah kok pulang sudah bertobat antara engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 2 tahun selesai menyusui anaknya, kembali lagi perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sana melihat ini memang benar-benar ingin bertaubat dengan selesai, ingin menyelesaikan semua urusannya. Wanita tadi ini kata para ulama. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk dilaksanakan rajam tersebut. Fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Maka pakaian perempuan ini diikat dengan kencang supaya dikhawatirkan mungkin nanti akan terkoyak karena lemparan sehingga terbuka dan terlihat aurat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ingin menjaga. Kenyataannya terjadi di Indonesia contohnya. Orang ketika ketahuan berdua dalam kamar dalam keadaan tidak berbusana, diarak keliling kampung. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Mereka berbuat kesalahan, ya. Tapi kemudian orang kampung tarik bawa keluar, kemudian yang perempuan masih belum pakai baju, yang laki belum pakai baju dipermalukan di seluruh kampung. Tidak boleh seperti itu. Ini salah seperti ini. Ya, bagaimana Nabi SAW bahkan sudah jelas akan diberikan hukuman wanita ini, tetap sama Nabi disuruh ikat bajunya supaya jangan sampai terkoyak, jangan sampai robek bajunya, supaya jangan kelihatan aurat nanti kalau misalnya terlempar atau kena lemparan batu seperti itu. Rasulullah SAW melindungi umatnya. Tapi sering kita lihat di Indonesia misalnya, kita ambil contoh Rasulullah di Indonesia saja, ada sepasang remaja di dalam kos-kosan, ketahuan ya kumpul kebo dan lain sebagainya, kemudian dikeluarkan, diarak, dipermalukan, ya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Biarkan mereka, ya, nanti urusannya dengan polisi, dengan pihak yang wajib. Jadi jangan kita jadi hakim. Semua orang tidak boleh menjadi hakim. Kemudian amara biha farujimat. Kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk dilempari sampai wanita ini meninggal dunia. Tsumma shalla 'alaiha. Poinnya di sini. Tsumma shalla 'alaiha. Kemudian Nabi mensolatkan wanita tadi. Tidaklah Nabi SAW mensolatkan kecuali Nabi tahu bahwasanya dia adalah orang yang soleh. Dengan taubatnya tadi ini diampuni dosanya oleh Allah SWT. Bahkan taubatnya itu bukan hanya menghilangkan dosanya, mendatangkan pahala yang besar. Karena taubat itu adalah ibadah. Seseorang yang mengucapkan astagfirullah, bukan hanya dosanya yang hilang, tapi dia juga dapat pahala karena dia berzikir. Jadi orang yang beristighfar, mengucapkan astagfirullah, dia mendapatkan 2 keutamaan. Bukan hanya dosanya dihilangkan, pahala dapat juga. Karena istighfar merupakan zikir dan zikir ibadah.
Apalagi orang yang bertaubat dan tobatnya harus mengorbankan nyawanya. Pahala yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain, ketika dilempari, ya, ada sebagian sahabat yang mencaci. Dasar wanita, kalau kita bahasakan di zaman sekarang mungkin dasar wanita nggak benar, dasar wanita murahan dan lain sebagainya dengan cacian-cacian yang ada. Kata Nabi SAW, jangan kalian caci wanita ini. Dia sedang bertobat, dia sedang beribadah, dia sedang bertobat kepada Allah SWT. Kalau seandainya pahala taubatnya ini dibagikan kepada seluruh penghuni kampung, sak kampung itu masuk surga bisa gara-gara pahala taubatnya ini, kata Rasulullah SAW. Saking besar pahala taubatnya. Jadi ada orang yang berdosa, kemudian dia mau bertobat, ya sudah. Antum jangan mungkin lagi dosanya yang telah lalu. Dia seburuk-buruk apapun dia di masa lalunya, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT, ya sudah. Taubat itu telah membersihkan. Allah saya telah menerima taubatnya, menghapuskan semua yang telah ia lakukan. Tapi kita tidak. Track recordnya tetap kita pegang. Ente kan dulu begini, sudah jangan banyak gaya. Ente kan dulu begini, antum begini, anda begini dulu. Kamu boleh diungkit lagi. Ya, orang yang bertobat kepada Allah SWT, dia sedang beribadah kepada Allah SWT, bukan hanya dosanya dihapuskan, akan tapi pahala juga didatangkan oleh Allah SWT. Dan wanita ini saking besar pahala taubatnya, kalau dibagikan pahala ini untuk orang satu kampung, cukup untuk membuat orang satu kampung ini masuk surga kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan remehkan orang yang pelaku maksiat ketika dia akan bertobat. Justru didukung, justru dibantu, justru dirangkul, disupport, agar setelah dia bertobat keadaan semakin menjadi baik, tidak kembali kepada maksiatnya yang lalu. Jadi itu dia anjuran untuk apa? Kita kalau melihat ada orang yang sakit, kita nasihati ibunya, bapaknya, suaminya, anaknya, khususnya anaknya ketika bapaknya sakit, nasihati anaknya. Kamu yang sabar-sabar, ya ini ladang pahala untuk kamu merawat orang tuamu. Kalau orang tuamu, misalnya ayahmu cerewet, dia sehat aja dia cerewet, apalagi dia sakit, misalnya gitu kan, kita ngomong kayak gitu. Jadi yang sabar, apa kebutuhannya dipenuhi, agar apa keluarga itu berlaku baik. Baik, berikutnya bab jawazul qaulil marid, bab bolehnya orang yang sakit itu mengucapkan ana wajah, saya dalam kondisi yang sakit, mendeskripsikan atau menjelaskan sakit yang ia derita. Oh, badan saya panas, au syadidul wajah, au mu'ruq, sakit kepala, sakit badan saya, panas badan saya, wadah lidzalika dan lain sebagainya. Perut saya sakit, pinggang saya sakit, ya. Misalnya dia punya apa di kakinya, kaki saya sakit dan lain sebagainya. Wa bayanu annahu la karahata fi dzalika, bahwasanya hal tersebut enggak apa-apa selama tidak lam yakun ala sabil tasakhut wa idharul jaza', selama bukan dalam maksud protes sama Allah. Jadi boleh saja orang misalnya menjelaskan, kamu sama dia misalnya sakit, kamu sakit badannya panas, badannya apa namanya batu-batu, terus tidak berhenti batu-batu misalnya, dalam rangka menjelaskan sakit kita, bukan dalam rangka protes sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak terima dengan kondisi kita. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi sakit di akhir hayatnya. Wa huwa yu'aq, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kondisi badannya panas sekali. Famasastu, aku memegang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah, innaka la tu'aq wa'kan syadidan, ya Rasulullah, panas sekali badanmu ya Rasulullah, panas banget. Faqala ajal, kata Rasulullah, iya badan saya panas banget ini, kata Rasulullah. Kama yu'aq rajulan minkum, dan panasku ini Allah berikan 2 kali lipat dari paling panasnya manusia di muka bumi. Kalau ada orang yang sakit kemudian dia punya panas itu yang panas yang sangat dahsyat, Nabi SAW diberikan level 2 kali lipat oleh Allah SWT.
surga karena Allah SWT itulah dia. Para anbiya, kata Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia atau orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Sehingga kita kalau misalnya mendapatkan ujian ini, bayangkan ujian kita dibandingkan ujian Nabi SAW, nggak ada apa-apa, sakit panas, sakit panas, ngomel-ngomel. Bayangkan Rasulullah 2 kali lipat lebih yang sakit oleh Allah SWT, nggak protes Rasulullah. Kalau nggak ditanya mungkin nggak ngomong Rasulullah. Kalau nggak ditanya sama Allah, bin Mas'ud. Jadi kita harus tegar, bersabar. Kalau Allah berikan kita ujian, kata Rasulullah, aku diberikan level 2 kali lipat dosis, 2 kali lipat diberikan kalian. Seperti panas 1000 orang, kata Rasulullah SAW. Jadi boleh saja kita menceritakan sakit kita dalam rangka mengasih tahu berita ini. Karena kadang-kadang orang, ya, sebagai seorang wanita, ketika ngomong sama suaminya curhat, itu dia sebenarnya nggak butuh solusi. Dia hanya butuh tempat menyampaikan isi hatinya saja, mengeluarkan isi hatinya itu saja sudah cukup, kita dengarkan saja. Justru kalau kita komentari fatal, bahaya, bisa salah persepsi, akhirnya ribut. Jadi dengarkan aja sudah. Kalau misalnya ada istri yang curhat sama suami, bagaimana orang yang sakit juga seperti itu. Orang dia cuma butuh ingin menjelaskan aja, ingin menyampaikan aja. Saya lagi panas badan saya ini, lagi sakit, lagi batuk, lagi lain sebagainya. Baik. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, Rasulullah pernah menjengukku. Jadi Sa'ad lagi sakit ini. Min waja'in ishtadda bi. Di mana panasnya itu, demamnya itu lagi tinggi-tingginya. Faqultu, kemudian aku berkata, balagha bima tara ya Rasulullah, ini kondisiku seperti yang kau lihat. Lagi panas, lagi demam tinggi, lagi sakit parah-parahnya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian wa ana dzul malin. Jadi maksudnya tadi itu Rasulullah yang mengucapkan. Sekarang para sahabatnya di hadapannya Rasulullah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata kepada Rasulullah, saya lagi sakit panas yang seperti yang kau lihat. Wa ana dzul malin. Saya punya harta ya Rasulullah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang punya harta, yang kaya. Wala yarithuni illa ibnati. Tidak ada yang menerima warisanku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali putriku satu-satunya. Kemudian wa zakara al-hadits muttafaqun alaih. Jadi kita bacakan, jadi kata di riwayat yang lainnya, saat dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini lagi sakit parah seperti yang kau lihat. Saya punya uang banyak, tapi tidak ada yang mewariskan dari itu kecuali anak perempuanku satu-satunya. Saya tidak punya keluarga yang lain, kata sahabat Nabi Muhammad. Boleh tak saya bersedekah dengan harta warisanku ini atau harta yang akan aku tinggalkan ini? Kemudian kata Sa'ad bin Waqqas, bolehkah saya menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Lihat, Sa'ad bin Waqqas punya harta banyak, dia cuma punya anak perempuan satu. Dia bilang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak saya berikan 2/3 dari hartaku, 66% sekian, untuk saya sedekahkan, yang 1/3-nya buat anak perempuan saya. Kata Rasulullah, tidak boleh. Bin Yus, bolehkah setengahnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak boleh. Bin Thuluth, boleh tak 1/3-nya? Kata Rasulullah, al-thuluth wa thuluth kathir. Kata Rasulullah, 1/3 itu pun sudah kebanyakan. Jadi maksudnya ketika Rasulullah menyebutkan 1/3, ini sebenarnya hanya dispensasi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas saja, boleh 1/3. Makanya Rasulullah mengatakan 1/3 itu sudah kebanyakan, tapi buat itu ya sudah, karena aku tidak punya keluarga yang lain. Jadi mau sedekahkan 1/3 tidak apa-apa. Tapi di kondisi kita yang lain misalnya, kita punya harta, kita punya anak, kita punya istri, kemudian mau wakaf dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya, maka tidak boleh lebih dari 1/3. 1/3 itu pun kebanyakan, kata para ulama.
Bahkan kalau kita berikan seluruh harta kita untuk anak keluarga kita, itu lebih bermanfaat daripada kita berikan kepada orang lain. Karena anak kita punya hak mendapatkan warisan dari kita. Karena banyak ada orang yang salah memahami konsep seperti ini. Dia punya harta dikasih kepada orang lain, anaknya tidak dikasih apa-apa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang dimana kita tinggalkan anak kita dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik dibandingkan kita meninggalkan mereka dalam kondisi masih butuh misalnya. Kita punya uang sekian ya sudah, jangan aneh-aneh mau ngasih itu. Kita mending buat anak kita saja. Itu yang lebih kita utamakan. Kalau misalnya harta kita pas-pasan, lebih baik kita berikan kepada anak kita, ahli waris kita, istri kita, anak kita. Karena dengan itu kita mendapatkan dua pahala sedekah dan pahala apa? Silaturahim. Jadi intinya di sini Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, curhat sama Nabi SAW bahwasanya dia kondisinya sakit parah dan diamini, artinya tidak ditegur oleh Nabi SAW. Kalau seandainya itu salah, ditegur sama Rasulullah SAW. Tapi dibiarkan, artinya orang yang sakit boleh saja menceritakan kondisi sakitnya selama bukan dalam rangka dia protes atau tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Anil Qasim ibn Muhammad, beliau berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha, jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, wa ra'sahu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ana wa ra'sahu. Di Aisyah pernah ceritakan Nabi, ya Rasulullah, aku sakit kepala, lagi pusing ini. Kemudian kata Rasulullah, saya juga pusing. Jadi kita sama-sama pusing. Jadi intinya di sini boleh menceritakan, jadi tidak ada aib. Nggak boleh kita kemudian menjenguk orang yang sakit. Orang sakit kemudian bilang, saya sakit badan saya panas, kemudian kita tegur, nggak boleh. Banyak orang seperti dia, atau tidak? Iya atau tidak? Saya pernah melihat orang itu, nggak boleh dia manusia. Biarkan saja, nggak ada masalah selama kecuali dia, kenapa Allah harus sakit seperti ini? Nah, baru kita nasihati kalau sudah ucapannya seperti itu. Tapi kalau dia hanya sekedar mengucapkan, saya sakit panas, saya sakit ini, ya sudah, nggak apa-apa, biarkan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab talqin al-muhtadar la ilaha illallah, bab mentalqin orang yang sudah keadaan muhtadar, yang sudah akan datang ajalnya, dengan kita talqin dan kita bimbing dia mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.